Anak berkebutuhan khusus sejatinya adalah penduduk surga yang sedang berjalan di atas muka bumi ini. Maka sayangi, rawat dengan baik, karena sejatinya mereka adalah guru terbesar bagi kami sebagai orang tuanya. Bagaimana dia mengajarkan tentang kesabaran, mengajarkan tentang penerimaan, dan bagaimana mereka mengajarkan kita memperlakukan manusia lain bagaimanapun keadaannya. Maka rawat dan sayangi sebaik mungkin, karena mereka adalah kunci surga bagi kita sebagai orang tuanya. Dan satu lagi, bagi orang tua yang baru saja menerima takdir seperti kami, terimalah dengan lapang dada, berdamailah dengan diri sendiri, serta terus upgrade diri agar bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak surga kita. Terima kasih. Pengalamannya sangat menyenangkan karena mempunyai hari-hari yang mungkin lebih seru karena mempunyai tingkah yang agak aneh, kadang ya menyenangkan. Soalnya kan kadang ya berantakan, kadang ya rapi, nggak mesti gitu. Kalau bukannya kurang banyak teman anaknya, soalnya temennya kan nggak pada mau berteman sama Sisi. Kalau di sekolah banyak temennya. Ya alhamdulillah, Bu, kemajuannya selama sekolah itu banyak, bisa makan sendiri, bisa ditinggal, bisa disuruh. Kalau main itu nggak bisa dibilangin, Bu. Bukannya main-main itu kalau disuruh ya berangkat, tapi kalau main nanti kalau dibilangin itu marah, pukul-pukul kepala, Bu. Yasmin itu anaknya sebenarnya bisa mampu sembarang, tapi waktu pas ya kejang niku nggih ngoten niku. Alhamdulillah niki pun sehat, niki tinggal tumornya niku. Hasilnya gimana belum tahu, masih bulan April. Ya semoga Yasmin tetap sehat, Bu. Doa dari saya dan mohon doanya untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kadang kan wonten keluh kesah lare ngoten niku lho, Bu. Nggih kan kedahe nggih sabar telaten ngoten niku. Jane kan nggih lare ngoten niku kan perlu kesabaran, bimbingan khusus ngoten niku. Alhamdulillah anak Tegar bisa mandiri di rumah, bisa mencuci piring, goreng telur sama buat mie. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SLBC yang sudah membimbing dan mendampingi anak Tegar. Tetap semangat dan sukses selalu. Sugeng Riyadi, kula nggih alhamdulillah Gusti Allah nitipne kula kalih bapak kula matur suwun sanget. Kula dititipi niku kula nggih sangat pripun nggih. Larene niku super duper nggih sulit banget ngompolan. Nggih dalu mboten saged tilem niku kula niku nggih sak bilangi napa nggih ngoten niku. Kula nggih bersyukur dititipi niku saged napa niku saged yogane sampai ageng kados ngoten niku sampai SMP kelas kalih. Matur suwun ya Allah. Matur suwun sanget kula diparingi sekolah sehat kalih bapak saged bimbing tole teng griya. Kula nggih kula tuntun napa-napa mawon paten mawon nggih. Kula matur suwun, kula dongakne tolene ndang cepet saged ngomong, saged sembarang kalir napa kados kanca-kancane. Kesannya harus sabar, harus semangat, harus penuh kasih sayang, perhatian.
Terus kesannya semoga anakku menjadi anak yang sukses, bisa mandiri. Tidak, seandainya orang tuanya sudah tidak ada, bisa mandiri sendiri. Selama mendampingi Desinta di SLBC, saya harus punya ketelatenan, kesabaran, dan harus intinya sabar dan semoga dia kedepannya bisa lebih berkembang dan lebih bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Suka duka menjadi ibu dari anak-anak istimewa, kita harus lebih bersabar, harus ada tuntutan yang memang harus kita penuhi, bukan dari makanan ataupun dari apa, tapi dari pola pikir mereka yang seperti anak-anak, bukan pada umumnya. Kesannya Ya pasti banyak kesabaran. Bisa mengerti anak kita, kemana anak kita. Ya pasti juga pasti bahasa anak kita. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah banyak bisa mengerti, bisa ngobrol, bisa bercerita, caranya ya bisa komunikasi bisa menyambung. Kita harus harus kasih dukungan biar semangat, kasih arah, kasih sabar lah. Amanah. Teman setan kita. Kasih bangunnya jam 5, mandinya harus sekolah jam berapa? Jam 7. Dia kadang nangis, makan. Mbak, dengan saya masukkan ke sekolah ini bisa nambah teman, saudara, terus bisa biasanya kan gini teman di rumah aja. Terus dengan adanya dengan sekarang kok nambah ngalani kancanan, sebut lagi malah duwe keberanian. Ya pertama mungkin adaptasi susah, biasanya kan nggak ada temennya, jadi malah ikut-ikutan lah kesan pertamanya itu. Tapi lama-lama bisa adaptasi, bisa dibilangin karena gurunya juga mengajak mandiri, kurang lebih gitu Mbak. Ya kadang ya wonten stresnya Bu, lelah, kesel, jadi satu, namanya juga manusia nggih. Agak lebih sabarnya dulu. Sama belajar ikhlas Bu, hadapi keadaan anak saya seperti Rafa yang kemana-mana harus sama ibunya. Untuk SLB ini kami selaku orang tua merasa bersyukur karena kami rasa untuk guru-guru sekarang sudah banyak, jadi anak-anak terurus lah istilahnya gitu, terus kegiatan juga sudah semakin banyak, jadi kami senang anak-anak di sini. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak juga semakin baik, ibu guru semua sehat, jadi bisa mengurus anak-anak, mendampingi anak-anak menuju arah yang lebih. Pernah satu kali yang sama saat ini yang belum sampai saat ini ya tak pernah kelupakan, itu omongan anak itu idiot, nggak bisa apa-apa. Nah itu yang paling paling menyakitkan. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa nerima memang keadaan anak saya begitu. Apapun ya sudah, tapi alhamdulillah sekarang sudah
alhamdulillah sudah berkembangnya, jantungnya sudah alhamdulillah sudah ya pelan-pelan sudah berkembangnya, sudah baik, sudah bisa mandiri anaknya. Tapi kalau sudah ada kemauan, ya itu marah-marahnya tidak bisa terkendali. Itu aja, sudah bisa bantu-bantu ibunya, bisa ya dikit-dikit lah, sudah bisa. Itu aja. Mungkin ya pengalaman yang sudah terapi, sudah pengalaman di rumah sakit, sudah lah. Itu semuanya dilalui dengan sabar, ikhlas. Alhamdulillah anak saya sudah bisa tumbuh, walaupun agak lambat, ngomongnya juga lambat. Hanya satu, ya sudah saya cuma arahnya harus bisa harus keinginan saya anaknya juga mandiri lah ya. Keinginan saya ingin anak itu sudah bisa mandiri, walaupun hanya sebatas kemampuannya ya cuma bisa cuci piring, itu sudah bisa, gitu aja. Banyak sukanya sih Bu, cuman ya begini anaknya. Sukanya kalau lagi gak tantrum suka, tapi kalau dukanya tantrum, kalau udah tantrum seisi rumah bisa kemana-mana. Gula di lantai 1 kilo udah pernah, tisu kemana-mana, semuanya, sabun juga pernah, udah sering. Sukanya selalu happy, dia jarang menangis kalau di rumah. Tapi ya harus happy lah Bu. Alhamdulillah saged pripun wonten perkembangan nggih matur alhamdulillah ma'ruf saged wonten perkembangan. Dan terus pripun nggih matur nuwun sanget dumateng ibu-ibu kalih bapak-bapak guru sedaya warga besar SLBC. Kula matur nuwun sanget mbok bilih wonten anggenipun didik ma'ruf wonten perkembangan sanget nggih, mugi-mugi kedepane Kang mugi-mugi paring ana sae ngoten kedepane. Mendampingi Luki harus sabar Bu, ekstra sabar. Mana ya Bu? Semoga Luki menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Kadujangan itu bangun pagi, ya kalau makan enak. Kadang-kadang nggih tukaran kare mase. Pun Sukanya sih dia bisa menghibur, kan dia tapi sukanya itu dia menghibur. Kalau dukanya ya emosinya tinggi pas marah-marah itu mesti kerepotan juga saya gitu. Dan soalnya dan nangis, teriak-teriak, tantrumnya itu terus juga mukul-mukul. Kedepannya nanti dia juga akan insya Allah bisa menolong orang tuanya juga. Untuk Kinanti itu ya angel-angel pena. Kadang suka marah-marah sekarang Bu, kalau dulu kan enggak. Nah ini saya kudu sabar, ekstra sabar. Terus kalau di rumah, kalau waktunya tidur tepat, maem ya maem. Tapi makannya sekarang sedikit enggak kayak dulu, seperti ada ayahnya itu. Tapi dia kan suka bercerita ngalor ngidul, kalau saya enggak jawab langsung marah. Enaknya punya Kinanti itu jadi jadi guru saya. Sabarnya tambah, pokoknya sembarangnya tambah lah punya anak seperti Kinanti. Seru punya Kinanti itu. Suka dukanya sebenarnya sih Mbak ya, banyak sukanya ya daripada dukanya. Kelihatannya ya di sini Kenzi senang, terus bisa beradaptasi, dekat sama teman-temannya, sama bu guru. Terus ya dukanya mungkin anaknya sedikit aktif ya, aktif juga, nggak bisa diem.
Cuman ya apa ya, karena saya sendiri yang yang menjaga Kenzi, mungkin ya hanya butuh waktu aja Mbak, butuh waktu, dan mungkin ini masih proses ya untuk dia bersekolah di SDLB C ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Suka dukanya. Kalau soal dukanya gimana ya? Kalau soal dukanya ya agak sedikit menyentuh hati lah Bu, mempunyai anak ABK, tapi ya tetap disyukuri apapun itu keadaannya. Semangat selalu Iqbal. Ya orangnya penurut, ya orang kadang ya juga gitulah anak gitu. Ya ibunya ya selalu sabar. Mendampingi Vanessa di SLBC harus penuh kesabaran dan ketelatenan. Sabar, intinya sabar Bu. Kedepannya semoga Nesa menjadi lebih baik. Terima kasih. Pengalaman selama mendampingi Fahri itu sangat seru sebenarnya. Anaknya sangat eksplor, apalagi kalau mendengarkan cerita itu dia bisa menirukan cerita yang ada. Tapi repotnya waktu tantrum, punya kemauan itu sulit untuk dikendalikan dan harus dituruti. Demikian ya Bu ya. Terima kasih. Kadang yuk kesal, kadang yuk stres, tapi kadang nggih manut, kadang kula lek menangis terus stres nika mendel. Ndak mak ngoten. Lah kadang kula nangis lho. Mboten sebaene mboten kakake koyo ngono, saiki koyo ngene aku kadang yo sapa gelem ngene iki. Di sini di SLB ya, selama mendampingi Reza ya alhamdulillah sukanya nggih. Semua kompak dari dari guru-gurunya dan dewan murid semua kompak. Dan semua juga saling menjaga. Itu saya sangat bangga sekali, saya senang karena nggih merasa aman di sini ngeten. Dan dukanya nggih saya pas sedih itu kalau pas jemput telat itu. Kadang pas jemput telat, kadang kasihan anaknya. Padahal ya sebenarnya gurunya masih mendampingi, tapi kasihan gitu kalau saya pas telat gitu. Itu dari kesalahan saya sendiri gitu aja. Ya alhamdulillah kalau soal anak kayak anak berkebutuhan khusus itu alhamdulillah enjoy aja sih, senang. Apa yang dia inginkan harus diperhatikan ya penuh lah, soalnya kan anak berkebutuhan khusus itu kan butuh pendamping ya, butuh pendamping sepenuhnya juga. Iya Bu ya, mungkin ya masalah suka dan dukanya gitu ya. Dibanding suka dan dukanya tentu banyak dukanya Bu nih. Mulai membangunkan pagi, mau mandi, mau berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Tapi gimana ya Bu ya, kalau sudah sampai ke sekolahan ini saya ya berusaha senang aja lah. Karena beban saya tidak begitu berat gitu loh Bu. Lantas sampai ke sekolahan pun masih membutuhkan pengawasan begitu loh. Tanya pada Pak Dar ini, kadang-kadang dia tahu itu mau berkumpul dengan temannya kegiatan gitu. Ada lomba-lomba tidak mau, semua dapat hadiah tidak dapat gitu. Tapi saya tabah aja, Bu, ini kan anak kebutuhan khusus yang tidak sama dengan anak yang normal gitu loh. Usaha saya agar saya di sini senang aja lah, curhat sama ibu-ibu, teman-teman, saling tukar pengalaman dan lain sebagainya untuk mengatasi ekonomi gimana. Ini ragatnya banyak loh Bu, mulai dari bensin, jajan dan sebagainya. Yang jelas saya kan tidak kerja di sini. Mungkin itulah, tapi senangnya juga ada. Ya bisa gurau sama ibu-ibu teman-teman di sini. Ini hanya mengimbangi aja lah.
Hanya inilah kesan saya. Mudah-mudahan saya tabah Bu menghadapi ini. Memang ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai wali murid. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada Ibu ya. Terima kasih Bu. Oh, bangunnya sebelum jam 6 biasanya. Mandinya ya agak siang Bu Imai. Ya. Ya, mboten sulit kan. Jadi apa ada hal-hal yang sedih? Yo kadang-kadang gak sedih. Napa malih? Bu Imai. Oh, sampai ngoten niku mawon. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai ibu dari anak yang berkebutuhan khusus. Di sini saya berbagi pengalaman untuk anak saya. Emang di sini dibutuhkan kesabaran untuk menjaga anak itu. Terus kita harus berjuang dan menyemangati anak selalu. Karena anak itu dilahirkan ada kekurangan, mungkin ada kelebihannya. Di sini anak itu saya untuk menuntut diberikan hak yang sama dengan anak yang lainnya, karena dia wajib menerima itu. Assalamualaikum. Dava itu kan disuruh masuk sekolah kalau enggak di awal dari malam ditanya enggak mau sekolah. Nah, susahnya apa ya? Kalau mau masuk sekolahin lewat enggak mau katanya sekolah itu apa ya itu loh, nangis kalau sekolah nangis. Kalau sukanya itu dapat pendiam di rumah itu ya pendiam, enggak mau tanya-tanya, hanya yang dibutuhkan. Kalau apa itu minta sesuatu itu yang dibutuhkan saja. Kalau untuk cerita enggak, belum bisa ya. Langsung ya. Kesan-kesan selama ini ya Allah, banyak suka dukanya, harus banyak sabar-sabarnya, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin kita belum siap ya punya anak seperti ini, tapi tidak tahu kenapa Tuhan menitipkan anak istimewa kepada kita. Semoga anak-anak kita bisa membawa kita ke jalan surganya Allah. Amin. Terima kasih. Ini bocah ora kena dikontrol. Ya niku iya kadang niku seragamnya mboten mboten sami karo bocah-bocah ngoten niku. Kan bocah ya rada nakal ya kan. Kalau sukanya ya suka ya Bu ya harus piye kalau dukanya harus kadang yo diajak itu ndak selalu mau, atau Suka duka mendampingi anak berkebutuhan khusus itu ya harus ekstra sabarnya luar biasa. Ya pertama ya harus sabar. Soalnya anaknya itu perhatiannya harus full dan kesannya mempunyai anak berkebutuhan khusus itu sangat luar biasa dan banyak hikmahnya. Sudah itu aja. Kalau Andri itu bisa mandiri sendiri, semuanya sendiri gitu. Kalau tidak memberatkan orang tua, ya alhamdulillah semuanya bisa sendiri gitu Bu. Tanya lari ini mboten kenging disanjangi Bu, kadang marah-marah, nggak tahu sebabnya apa, tahu-tahu marah. Terus anaknya tidak seperti teman-temannya yang bisa mudah-mudahan jadi anak yang bisa menjadi anak yang soleh yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Semoga
doanya semoga terkabul Bu. Makasih. Suka dukanya kita itu harus lebih sabar juga sih ngadapinnya Ibu ya. Soalnya biarpun anaknya besar ya masih kayak anak kecil, terus belum ngerti kayak anak-anak yang lainnya itu. Terus kadang itu dipandang sebelah mata sama tetangga atau yang nggak kenal. Tapi kalau sama saudara-saudara, kalau yang tahu setiap harinya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sama orang lain itu pasti kayak dipandang sebelah mata. Ya kita itu harus lebih sabar lagi menghadapi mereka gitu. Lingkungan tuh harus juga mendukung apa enggak gitu, bisa menerima apa enggak. Tapi kan kita harus juga lebih menguatkan diri juga gitu. Kadang kan ada lingkungan yang bisa menerima, kadang ada yang enggak kayak gitu. Tapi ya kalau kayak keluarga gitu kan masih bisa. Tapi kalau orang lain belum tentu. Tapi ya gimana ya? Bangga juga sih sebenarnya. Mendapatkan anak seperti itu bangga, sebab belum tentu orang lain bisa, belum tentu orang lain itu yang nggak mengalami nasib kayak kita, nggak mempunyai anak seperti itu bisa kayak kita, bisa kuat, bisa tiap hari 24 jam harus ekstra sabarnya itu yang lebih kayak gitu. Di sini saya mengalami aku sangat senang sekali Bu di sini. Anaknya sekarang anaknya sudah bisa mandiri sendiri, masuk itu datang dari sekolah langsung turun dari motor langsung ke rumah guru salim terus masuk ke musola, terus ikut sholat, terus ikut senam. Suka dukanya alhamdulillah banyak sukanya, terutama untuk Abiannya tambah ilmunya, begitupun dengan mamanya dapat ilmunya biarpun progresnya lama banget. Itu sukanya. Dukanya apa ya? Kalau dibilang duka enggak ada, cuman ya harus sabar dan sabar. Apalagi ya Bu? Ya sudah Bu, itu banyak sukanya. Perjalanan dari Abian mulai masuk kelas 1, alhamdulillah sekarang di kelas 3, perjalanannya wow. Jempol, pokoknya harus jempol mendampingi Abian sekolah di SLB. Dari yang mulai masuk di SLB saya itu tidak berani sama sekali, masih didampingi ayahnya 1 minggu. Tapi alhamdulillah dengan berkelanjutan akhirnya ya saya terbiasa dan harus bisa gitu. Bu, saya mau nangis loh. Lagi orang wawancara, enggak tahu wawancara, enggak wajib. Kita itu gampang, kok gampang. Buek bener deh Bu. Aduh. Piye? Dani lho piye? Oh nek Bu. Nggih. Ngomong malah Bu. Ya niku. Masa pertanyaannya gimana? Sisik tak nangis. Sisik wes. Duh tenan lho iki. Aja maneman no.
Ini nama wali ndak? Pengalamannya, suka dukanya pripun? Terus ngaten napa malih? Oh ngaten terus napa malih?